Selamat datang di Rumah Kosong. Masyarakat Jawa menyebut Tahun Baru Islam sebagai Malam Satu Suro. Dikutip dari beberapa sumber, sejarah Satu Suro ada sejak Kerajaan Mataram Islam dan diciptakan oleh Sultan Agung Adiprabu Hanyakrakusuma pada tahun 1613 sampai 1645. Sultan ingin mengubah kalender Saka, kalender Jawa dan Hindu, sesuai dengan penanggalan agama Islam. Konon, Sultan memiliki niat untuk menyatukan dua kubu masyarakat Jawa yang terpecah akibat perbedaan keyakinan antara penganut kejawen yang merupakan kepercayaan orang Jawa dengan putihan, kepercayaan Islam. Selain itu, mitos Malam Satu Suro sebagai datangnya Aji Saka ke Pulau Jawa yang mampu melepaskan rakyat dari genggaman makhluk gaib. Kesultanan Yogyakarta, Kasunan Surakarta, dan Kesepuhan Cirebon rutin mengadakan ritual setiap tahunnya pada Malam Satu Suro. Dalam ritual itu, masyarakat akan mengelilingi keraton dalam diam, memandikan benda-benda pusaka, berendam di kali, mandi kembang, dan mengarak kebau bule. Masyarakat Jawa percaya bahwa ritual tersebut dapat membawa berkah. Di sisi lain, Malam Satu Suro juga dipercaya dapat mendatangkan kesialan bagi mereka yang melanggar pantangan. Tepat pada Malam Satu Suro, sangat dilarang untuk keluar rumah atau melakukan aktivitas di luar rumah. Pantangan tersebut dipegang teguh oleh masyarakat Jawa yang masih dipercaya bahwa keluar rumah di Malam Satu Suro akan mendatangkan musibah dan hal buruk dalam hidupnya. Namun, acara Malam Satu Suro di Jawa juga terdapat ritual pembacaan doa dari semua umat yang hadir ikut merayakannya. Dan hal ini akan bertujuan untuk mendapatkan berkah, serta menangkal datangnya mara bahaya. Nah, berikut ini adalah beberapa hal mitos Satu Malam Suro yang dipercaya oleh orang Jawa. Yang pertama, tapa bisu atau tidak boleh berbicara. Beberapa orang Jawa memiliki ritual pada Malam Satu Suro. Salah satunya adalah topo bisu atau tidak boleh berbicara sama sekali. Ritual ini biasanya dilakukan saat mengelilingi banteng Keraton Yogyakarta. Selain tidak boleh berbicara, orang tersebut juga tidak boleh makan, minum, serta merokok saat melakukan ritual tapa bisu atau topo bisu. Yang kedua, tak boleh keluar rumah. Masyarakat Jawa percaya bahwa setiap Malam Satu Suro lebih baik berdiam diri di rumah. Mitos yang dipercaya apabila melanggar aturan ini, maka orang tersebut akan mendapatkan kesialan dan hal buruk. Tepat pada saat Malam Satu Suro, sangat dilarang untuk keluar rumah atau melakukan aktivitas di luar rumah. Pantangan tersebut dipegang teguh oleh masyarakat Jawa yang masih dipercaya bahwa keluar rumah di Malam Satu Suro akan mendatangkan musibah dan hal buruk dalam hidupnya. Yang ketiga, pindah rumah. Berdasarkan primbon Jawa, orang tidak disarankan untuk pindah rumah pada saat Malam Satu Suro. Orang Jawa percaya ada hari baik dan hari buruk. Bagi masyarakat Jawa, mempercayai kalau ada yang disebut hari baik atau ada pula hari buruk. Menurut mitos di Jawa, hari-hari di bulan Suro bukanlah hari baik, sehingga tidak dianjurkan melakukan perpindahan rumah. Yang keempat, tidak menggelar pernikahan atau hajatan.
Orang Jawa percaya bahwa menikahkan anaknya di bulan Suro akan mendatangkan kesialan. Namun beberapa orang mengatakan bahwa hal ini adalah mitos belaka. Alasannya, jika masyarakat mengadakan pesta pernikahan pada malam 1 Suro, dianggap menyaingi ritual keraton yang akan dirasa sepi. Hal ini juga berlaku pada pesta-pesta lainnya, seperti pesta sunatan atau pesta syukuran lainnya, dan hal ini masih dipercaya oleh orang Jawa. Tidak hanya di Jawa, di daerah lain juga ada cara dan ritual yang dilakukan untuk memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram atau 1 Suro, seperti berdoa dan menyantuni anak yatim. Itulah beberapa pantangan atau mitos yang sering dipercayai oleh masyarakat Jawa sebagai bulan yang penuh sial. Bagaimana menurut pandangan kalian sebagai penghuni rumah kosong? Silahkan tinggalkan jejak di bangku rumah kosong.